Pertambangan kita tahu sudah menjadi satu aktivitas untuk meningkatkan perekonomian ya, atau menjadi satu sumber pendapatan baik bagi pengusaha tambang maupun pekerja tambang, dan juga ini tidak sedikit menyumbang devisa bagi negara ya, dengan sistem bagi hasil. Ya biasanya kita lihat mungkin sistem bagi hasilnya antara pengusaha tambang ya. Kalau pengusaha lokal bagi hasilnya mungkin entah 90-10 atau 80-20, tapi mungkin biasanya 90-10. Kalau lebih besar itu kalau dengan uh, investor asing ya. Ada yang mungkin 80-20, ada yang 85-15, ada yang kalau yang sampai 75-25 jarang. Biasanya antara 80-20. Kalau dengan investor lokal mungkin kebanyakan 90-10 ya. 90 untuk pengusahanya, 5% untuk daerah, 5% untuk negara. Ya kurang lebih seperti itu. Pertambangan di Indonesia dikelompokkan dalam mineral ya. Ini tambang logam seperti emas, perak, nikel, besi, tembaga, dan lain-lain ya. Serta batu bara. Nah, untuk fase pertambangan dimulai dengan pengajuan izin ya, eksplorasi satu area. Ini nanti diberikan izin ya, luas cakupan areanya nanti ditentukan oleh pemerintah daerah. Ya, berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, izin pertambangan tidak lagi dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah daerah. Lalu setelah mendapatkan izin untuk eksplorasi, maka perusahaan pertambangan ini akan melakukan aktivitas eksplorasi tersebut ya, atau pencarian kandungan tambang ya di area yang menjadi izin eksplorasinya. Setelah ditemukan kandungan tambang di satu daerah atau wilayah yang menjadi izin eksplorasinya, maka dilakukanlah proses eksploitasi. Eksploitasi itu mengeluarkan tambang di dalam perut bumi, ya. Dilanjutkan dengan proses penyimpanan sementara, ya, lalu mungkin pemurnian dan kemudian diangkut untuk dijual ke pembeli. Kalau dulu perusahaan-perusahaan tambang itu langsung jual ya, langsung jual, sehingga harga jualnya juga rendah dan pemasukan pemerintah ya itu lebih kecil. Nah, sekarang pemerintah membuat kebijakan itu setiap hasil tambang yang akan diekspor itu harus sudah dimurnikan ya. Jadi bukan dalam bentuk bahan bakunya lagi. Sehingga harga jualnya lebih mahal dan pemerintah akan mendapatkan hasil bagi yang lebih besar tentunya. Jadi harus dibangun smelter untuk dimurnikan. Nah, jadi smelter itu biaya pembangunannya tidak sedikit ya. Cuman sekarang diwajibkan setiap perusahaan tambang untuk membangun smelter. Ya, jadi nanti setelah ada izin, maka perusahaan tambang ya setelah mendapatkan daerah konsesi, lalu kemudian eksplorasi dan menemukan sumber tambangnya, maka mereka akan melakukan proses eksploitasi ya, dimulai dari mungkin penggalian. Jadi menggali tanah ya, kemudian dipindahkan ya, overburden, lalu nanti sampai ketemu sumber tambangnya. Ya. Jadi tentunya ini memerlukan alat-alat berat. Jadi kalau alat berat itu identik dengan tambang ya. Ya ada juga mungkin untuk di aktivitas pelabuhan dan sebagainya atau gudang. Tapi umumnya di aktivitas pertambangan. Sama alat-alat berat seperti dump truck ya, lalu dump truck yang kapasitasnya besar dan bodinya besar seperti
heavy dump truck HD. Kemudian alat-alat penggali, ekskavator. Ya, ekskavator nanti akan menggali, kemudian memindahkan ya galiannya itu ke dump truck akan membawa ya ke tempat yang akan dilakukan overburden-nya, itu tanah-tanahnya dipindahkan, dan kemudian sampai menemukan bahan tambangnya. Nah, untuk bahan tambangnya ini ada tambang permukaan, jadi tidak perlu capek-capek menggali, sudah ada di situ tambang permukaan. Namun ada juga yang tambang di bawah permukaan. Nah, ini harus, kalau menggali sampai jauh ke dalam itu akan memerlukan cost yang sangat besar. Makanya mereka akan menggali satu lubang, kemudian sampai ke tempat di mana terdapat bahan tambangnya itu ya. Terutama bahan-bahan mineral itu agak jauh ke dalam. Ya, seperti emas, ya, tembaga dan sebagainya. Itu ada mungkin ditambang di bawah tanah dan mereka harus menggali ya. Nah, ini ada teknik-tekniknya sehingga untuk menghindari daripada longsor nantinya. Jadi mereka akan membuat lubang-lubang di bawah ya. Dan kemudian situlah akan ditemukan nanti sumber tambangnya. Nanti sumber tambangnya akan dibuat semacam alat ya. Seperti alat ini nanti akan langsung membawa ke permukaan ya semua hasil tambangnya. Dan ya itu memang lebih rumit ya. Tapi daripada harus menggali terus sampai jauh ke dalam, itu membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Dan kemudian nanti hasil tambangnya akan disimpan sementara ya di stockpile. Lalu kemudian nanti dimurnikan dan setelah itu dikapalkan. Ya, pengapalannya. Dan ini membutuhkan manajemen ya. Jadi manajemen untuk mengatur aset ya, aset manajemen, peralatan-peralatannya, alat-alat beratnya, itu perlu dikelola dengan benar. Karena nanti alat-alat beratnya ini akan difungsikan ya, bagaimana mereka bekerja dengan produktif, dihitung nih efektivitasnya. Sehari bisa berapa jam bekerja ya, kemudian sampai berapa lama itu digunakan, lalu masuk ke untuk di-maintain ya. Jadi harus diatur jumlah peralatan alat beratnya ya, yang akan aktif bekerja sampai di-maintain dan kemudian cek alatnya. Nah, selain alatnya juga perlu mengelola operatornya, ya. Operator yang akan menjalankan peralatan tersebut, ya. Baik kalau uh, aktivitas pertambangannya sampai dibikin 3 shift, ya. Jadi malam juga tetap operasional, nah, itu harus dikelola. Pertama harus dikelola sampai jangan terjadi fatigue ya bagi operatornya, karena akan menimbulkan kecelakaan. Jadi harus diatur shift-shiftannya, jumlah operator yang ideal seperti berapa, dan sebagainya. Nah, di beberapa tempat sudah menggunakan operator wanita, ya. Karena wanita ini biasanya mereka lebih patuh, mereka ini lebih disiplin ya, dibandingkan dengan operator laki-laki. Nah, kelemahannya adalah operator wanita ini, ya mungkin daya tahannya lebih kurang kuat dibandingkan dengan yang laki-laki. Tapi soal kemampuan kerja ya mungkin mereka nggak kalah. Ya, asal sudah dilatih, biasanya dilatih dulu dengan menggunakan simulator ya. Setelah menguasai simulator baru langsung mungkin di latihan-latihan langsung di lapangan. Nah itu manajemen mulai dari peralatan sampai kepada manajemen sumber daya manusianya. Kemudian bagaimana manajemen marketingnya ya. Jadi harus cari pembeli juga. Nah, jadi antara pembeli lokal dengan
pembeli uh, regional, mungkin luar negeri dan sebagainya, kita harus diatur bagaimana konsep pembeliannya, dan itu pengelolaan manajemen keuangan yang di sini. Manajemen marketingnya, lalu nanti keuangannya juga dikelola oleh manajemen keuangan. Nah, jadi cukup rumit juga memang untuk pertambangan ini, karena kalau salah urus ya mungkin akan menimbulkan kerugian ya. Belum lagi perhitungan nanti bagi hasil dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah ya. Itu benar-benar harus bisa dikelola keuangannya dengan benar. Dan selain itu juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, menyediakan alat-alat pelindung diri, kemudian menyediakan pelatihan-pelatihan dan juga sertifikasi-sertifikasi. Ini yang harus menjadi aktivitas rutin juga dari perusahaan tambang. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan, aktivitas produksi itu akan dihentikan, apalagi kalau kecelakaannya fatality. Sehingga perusahaan tambang harus memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja ya dari semua pekerjanya. Dan juga perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan perlindungan lingkungan ya. Lingkungan hidup di area pertambangan, mereka harus mulai melakukan reklamasi ya. Seiring dengan berjalannya aktivitas untuk eksplorasi dan produksi, mereka sudah mulai melakukan langkah-langkah reklamasi. Jadi tempat-tempat yang memang tidak ada bahan tambang itu akan mereka tanami kembali dengan keanekaragaman hayati ya, berjenis tanaman, sehingga perlindungan lingkungan tetap terjaga. Karena tetap dibutuhkan tumbuh-tumbuhan hijau ya, karena tumbuh-tumbuhan hijau ini akan menghasilkan oksigen ya, saat siang hari. Dan kemudian mereka juga menyerap karbon dioksida, sehingga lingkungan setempat bisa tetap terjaga ya. Nah, itu yang harus selalu dilakukan reklamasi. Jadi reklamasi ini bukan hanya setelah selesai tambang ya, tapi sudah dimulai dari awal tambang ini mulai melakukan eksplorasi. Sudah harus lakukan penanaman kembali. Dan kemudian tambang itu akan membuat laporan-laporan rutin ya pada pemerintah setempat dan pemerintah pusat, dan juga laporan-laporan perlindungan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup, lalu laporan-laporan secara berkala kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi ya, mengenai aktivitas pekerjaannya kepada Kepala Dinas SDM Provinsi, yang juga menjabat sebagai KAIT ya, Kepala Inspektur Tambang di area tersebut. Ya, ini kira-kira aktivitas pertambangan yang rutin. Dan mengenai tambang itu sendiri, hampir sama saja semua aktivitasnya ya, baik itu tambang mineral maupun tambang batu bara. Yang membedakannya adalah mungkin produknya ya. Kalau tambang mineral ya mungkin logam-logam ya, logam-logam mulia seperti emas, perak ya, dan kemudian tembaga. Ya, kita tahu juga permintaan untuk tembaga ini sangat tinggi di dunia ini. Bukan untuk perhiasan, tapi tembaga itu digunakan untuk membuat kabel-kabel, kabel-kabel listrik, ya, dan kemudian untuk membuat kebutuhan-kebutuhan lainnya ya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sehingga permintaan untuk tembaga juga sangat tinggi. Emas ya tentunya diperlukan karena emas ini menjadi bisa dijadikan cadangan devisa suatu negara. Saat sedang dalam keadaan krisis seperti ini, justru negara-negara pada menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk emas, karena ini emas ini lebih terjamin ya dibandingkan menyimpannya dalam suatu mata uang yang diakui yaitu dolar. Jadi sekarang emas makanya harganya naik sangat tinggi karena orang pada nyari emas ya. Bukan emas Jawa ya, tapi emas logam mulia gitu. Energi. Apakah itu energi? Apa gunanya energi? Energi adalah kemampuan melakukan kerja ya. Macam-macam energi, bunyi, kinetik, potensial, energi nuklir, energi fosil,
Energi fosil adalah energi yang dihasilkan dari proses endapan jasad makhluk hidup ribuan tahun lamanya yang berevolusi menjadi minyak mentah dan juga batu bara dan biasanya mengandung hidrokarbon ya, atau atom hidrogen dan atom karbon. Batu bara adalah salah satu bentuk energi fosil. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Proses pembentukan atau qualification ya memerlukan jutaan tahun, mulai dari awal pembentukan yang menghasilkan gambut, lignit, subbituminus, bituminus, dan akhirnya terbentuk antrasit. Ya, antrasit ini yang kandungannya tinggi ya. Komoditi batu bara dihasilkan melalui tahapan kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah satu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, atau di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji boksit, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Mangan itu sejenis logam ya, bukan makan gitu. Kemudian tahapan kegiatan pertambangan meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan atau pemurnian. Ya. Jadi prospeksi ini bisa digabungkan dengan kegiatan eksplorasi ya, untuk melihat wilayah-wilayah yang mungkin yang mengandung bahan-bahan tambang ya, apakah itu mineral maupun batu bara. Kemudian untuk prospek batu bara mempelajari segi keekonomisan bisnis batu bara. Jadi sini saya bahas batu bara karena batu bara yang paling banyak ya di daerah Kalimantan Timur ya. Kalau emas mungkin banyaknya di Papua atau di Maluku. Tapi sama-sama aja sebenarnya konsep pertambangan yang bersama aja. Cuman bedanya mungkin proses pemurniannya nanti. Eksplorasi batu bara ya, mempelajari struktur tanah dan bahan di area sekitar untuk meyakinkan apakah terdapat kandungan batu bara di daerah tersebut. Ya, ini sedang mengukur struktur tanah ini. Kemudian mengambil batu bara dari permukaan tanah atau dari perut bumi. Ya, ini contoh ya, sedang mengeruk, kemudian dari mesin ekskavator, lalu kemudian diletakkan di dump truck ya. Pengolahan batu bara. Mengolah, menghancurkan batu bara dan membentuk batu bara sehingga siap dipasarkan ya. Jadi di crushing dulu nanti batu bara ini ya, dihancurkan ya, ditumpuk di stockpile-nya. Penambangan permukaan batu bara. Jadi batu bara kebanyakan memang ditambang permukaan ya, atau tambang terbuka. Ada juga batu bara yang memang di dalam perut bumi, tapi itu hanya sebagian kecil aja. Nah, untuk penambangan bawah tanah kita lihat seperti ini. Jadi ini dikeruk semuanya nih. Kalau dikeruk secara manual dari atas mungkin bisa aja, tapi cost-nya akan lebih besar dan lebih lama. Jadi mereka mengeruk langsung ini tetap dibiarkan. Nanti memakai teknik sehingga tidak terjadi longsor ya, nanti ini dipadatkan. Penambangan bawah tanah. Ya ini kondisi ceritanya penambangan bawah tanah ya. Jadi ini atapnya ini dikuatkan supaya tidak longsor. Kemudian dibuat konveyor ya, untuk mengalirkan, membawa hasil-hasil tambang itu ke permukaan. Nah ini tambang bawah tanah, batu bara. Ya resiko juga ya memang, ngerinya kalau terjadi longsor atau tanah goyang turun langsung ketutup kita dalam.
Jenis-jenis penambangan bawah tanah, ada konsep room and pillar. Penambangan dengan cara ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu proses produksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah, karena hanya dengan 5 juta dolar penambangan ini sudah bisa dilakukan. Pilar-pilar penyangga batu bara memiliki kandungan lebih dari 40% dari jumlah lapisan batu bara. Jadi ada juga batu bara yang ditambang di bawah tanah. Kemudian cara penambangannya yang pertama ini dengan jenis room and pillar namanya. Nah ini konsep room and pillar ya. Ya dibuat berjenjang-jenjang gini, seperti sawah. Gitu. Ada juga yang konsep namanya long wall caving. Penambangan ini harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang lebih hati-hati untuk memastikan adanya geologi yang mendukung sebelum diadakannya eksploitasi. Sehingga penambangan ini terbilang cukup mahal, karena peralatan tambang long wall mencapai harganya 50 juta dolar. Namun penambangan ini menghasilkan rendemen batu bara yang tinggi, yaitu sebesar 75% yang dapat diambil dari panel batu bara sejauh 3 km pada lapisan batu bara. Jadi kualitas batu bara yang juga lebih tinggi ya. Kekurangan dari cara ini adalah dapat membuat permukaan tanah menjadi amblas, ya, longsor. Ya, ini gambar daripada long wall caving. Ya, kita lihat nih peralatannya, ya, penyangganya ya. Ini yang membuat dia jadi mahal. Kemudian ada jenis cut and fill. Penambangan dengan cara ini prosesnya cukup rumit dan membutuhkan banyak air untuk menyalurkan pasir atau tanah guna mengisi rongga-rongga bekas penggalian. Tetapi batu bara yang dihasilkan melalui cara ini memiliki rendemen yang tinggi. Cut and fill ya. Ya, ini semuanya di bawah tanah. Ini. Jenis-jenis batu bara. Ada jenis namanya lignit. Ini kandungan kalori yang terendah. Ya, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada brown coal, masuk kandungan kalori rendah juga. Ada subbitumen, kandungan kalori sedang. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, ini subbitumen ya. Kita lihat di sini. Kandungan kalori sedang. Ada bitumen, kandungan kalorinya tinggi. Ya, udah seperti arang ya. Nah, bentuknya seperti arang. Warnanya sangat hitam. Ya, ini contoh yang apa? Terdapatnya bitumen ya, kandungan kalori tinggi. Nah, yang tertinggi adalah antrasit, kandungan kalori paling tinggi. Bentuknya mengkilap nih. Nah, antrasit. Parameter kualitas batu bara. Jadi diukur dari kelembapannya ya, total moisture-nya, kemudian proximate, pengujian panas, lalu kandungan belerangnya, total sulfur, kemudian nilai kalorinya, lalu HGI atau Hard Rock Grindability Index, lalu ada analisa ultimate analysis, kemudian temperatur debunya atau ash fusion temperature. Yang terakhir ada analisa debunya atau ash analysis. Jadi kalau nilai kualitas yang rendah, itu nilai kalorinya di bawah 5.100. 5.100 kalori per gram. Kemudian ini sumber daya yang diperkirakan ada sebanyak 22% ya. Cadangannya 28%. Kemudian yang kalori sedang
Ini nilai kalorinya antara 5.100 sampai 6.100 kalori per gram. Sumber dayanya 63%, ya, cadangannya 59%. Jadi yang paling banyak ini kalori sedang memang. Baik dari sumber daya terbukti maupun cadangannya, ya, sama-sama tinggi. Kemudian yang kalori tinggi, ya, itu nilai kalorinya 6.100 sampai 7.100. Ini sumber dayanya 13,3% untuk sumber daya terbukti, dan sumber daya cadangannya ada 10,4%. Lalu yang nilai kalorinya sangat tinggi, ya, di atas 7.100, ini hanya 1,07% ya yang sumber daya terbukti. Cadangannya juga nggak sampai 1%. Pekerjaan pertambangan batu bara meliputi pertama desain perencanaan tambang, ya, dan layoutnya, kemudian stripping, ya, jadi pembukaan lahan, pengupasan topsoil, penumpukan topsoil, overburden drilling dan blasting, pengupasan overburden dan overburden dumping, dan recontouring. Ini pengupasan, ya, proses pengupasan. Kemudian produksi, mulai dari drilling dan blasting, transportasi dari pit ke stockpile, transportasi dari stockpile ke fasilitas pemrosesan, ya. Ini diproses, dihancurkan, crushing, kemudian di screening, disaring, dan kemudian dicuci, washing. Lalu pemindahan pemuatan ke tongkang atau kapal. Lalu ada proses rehabilitasi, memindahkan topsoil dari penumpukan topsoil ke area rehabilitasi, spreading dan recontouring dari topsoil, dan revegetasi, ya, penanaman kembali dari topsoil. Aspek lingkungan dan K3 penambangan batu bara. Ini perlu pengelolaan limbah padat dan limbah B3-nya, ya, pengelolaan acid mine drainage, ya, air asam tambang, pengelolaan limbah cair, ya. Air asam tambang ini dihasilkan dari reaksi antara sulfur, ya, belerang, dengan oksigen dan air. Kemudian pengelolaan limbah cair, ya, dengan IPAL mungkin. Pengelolaan reklamasi lahan dan penanaman kembali, revegetasi. Gudang bahan peledak, ya, kalau pakai bahan peledak dan proses peledakan. Pengelolaan conveyor belt dan crusher, ya, penghancur. Desain drainase, oil trap, fuel trap, sediment trap, dan food trap, ya. Ini untuk bagian daripada pengelolaan lingkungan. Lalu desain tambang yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian yang ke-9, persyaratan daerah kerja, termasuk induction training, pengelolaan surat izin bekerja, pengelolaan dan persyaratan kendaraan dan alat berat serta operatornya, ya, yaitu izin operasi alat, pengelolaan dan persyaratan bengkel, workshop, pengelolaan dan persyaratan stacking, storage, dan material handling, kemudian pengelolaan alat, fasilitas listrik, dan peralatan listrik portable. Kemudian pengelolaan kesehatan karyawan, pengelolaan perumahan dan sanitasi, pengelolaan dan persiapan keadaan darurat, ya, emergency preparedness plan, persyaratan pengapalan, persyaratan komunikasi. Ya, ini aspek lingkungan dan K3 penambangan batu bara. Produksi batu bara. Ya, kita lihat nih semua alat-alat berat, ya. Produksi adalah hasil dari satu usaha. Apakah jika setiap usaha yang sudah dapat membuat produksi dari target dan target tercapai dapat dikatakan sudah untung? Ya nggak juga, ya, banyak faktor-faktor lain harus dihitung, ya. Sehingga di sini yang penting adalah efisiensi. Kalau tanpa efisiensi, maka kemungkinan untung sangat tipis atau bahkan jadi saldonya malah jadi minus. Hal-hal apa yang dapat membuat suatu produksi lebih baik pada setiap shift? Ya, ini.
Perencanaan yang baik, safety yang baik, komunikasi yang baik, kerjasama antara supervisor, operator, dan para tenaga ahli lainnya. Kalau pakai peledakan, ya peledakan yang baik. Cara pertukaran shift yang baik, penempatan alat loading yang tepat, kondisi jalan, dumping area, dan loading point area yang baik. Ya, ini kadang-kadang ada yang namanya bench ya. Jadi eksavatornya lebih tinggi ya daripada ini, dump trucknya atau HD-nya. Nah, ini perbedaan tinggi ini yang dapat dikatakan bench. Jika bench rendah akan menghasilkan produktivitas yang rendah juga ya. Unit pengisi atau pemuat akan bergerak lebih sering ya, diperlukan lebih sering pembersihan yang berkala dan pengulangan untuk mengisi bucket daripada dump truck-nya. Konstruksi jalan. Lebar ya. Jadi ada satu jalur 2 kali lebar kendaraan terbesar yang menggunakan jalan tersebut. Kemudian bisa dibuat 2 jalur ya. Ini 3,5 kali lebar truk terbesar yang melewati jalan tersebut. Jadi nanti diperhitungkan aja ya, apakah membuat konstruksi jalannya 1 jalur atau 2 jalur. Kalau untuk cepat mungkin ya 2 jalur. Saluran air idealnya crossflow dari 1 sampai 2% ya. Ya, kemudian memiliki celah pada window setiap 75 meter, jaga kebersihan saluran dari lumpur, batu, dan lain-lain. Jadi jalannya juga harus sediakan saluran air ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengikisan ya. Pengikisan itu dapat membuat longsor dan sebagainya. Super elevasi sudut ya. Super elevasi menjaga beban yang merata di sekitar sudut ya. Mengurangi tumpahan, mengurangi pemakaian ban, dan meningkatkan putaran kerja truk. Jadi sudut jalan juga nanti harus dihitung. Elevasi sebaiknya berkisar 5% dan tidak lebih dari 8%. Jadi kalau terlalu curam juga nanti mungkin akan terjadi masalah. Jadi sebaiknya diatur supaya elevasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk tanjakan, idealnya kemiringan ram harus dijaga antara 8% dan 10% dengan kemiringan maksimal 12%. Ya, ini intinya, ini kan kita masih dasar-dasar pertambangan. Ini hanya informasi aja. Nanti kalau memang mau fokus, harus diperdalam mengenai masalah teknis ini. Ya, nanti mungkin akan mempelajari tentang kemiringan tanjakan ya dan sebagainya. Dihitung juga kalau tanjakan yang terlalu tajam, nanti dump truck apa yang cocok ya. Nah, kebanyakan untuk tanjakan-tanjakan yang cukup curam itu pakai HD ya, karena daya dorong mesinnya itu lebih kuat. Kalau untuk dump truck yang biasa, truk biasa, itu untuk yang tanah-tanah datar aja. Kalau sampai nanjak dia akan kurang kuat. Untuk dumping area, jalan masuk yang lebih mudah bagi grader untuk melakukan perawatan. Buat jalan masuk ini bila lokasinya memungkinkan. Kemudian untuk area pembuangan didesain dengan cross falls untuk saluran pembuangan dan elevasi pada sudut-sudutnya ya, untuk menentukan kemiringannya. Menerapkan kontrol dan pengawasan seperti ketentuan pembuangan, ya, ada tupex bagi batasan pembuangan, mulai rans dan lain-lain. Bila memungkinkan, atur pembuangan yang dekat dan tidak terlalu jauh sesuai dengan kemampuan truk. Jadi dumping area ini area pembuangan ya, semua mungkin penumpukan tanah ya, itu nanti dimasukkan ke dumping area ya. Nanti untuk topsoil mungkin akan dipisahkan, karena nanti topsoil ini akan tetap dilakukan di kalau kita sudah mulai melakukan penimbunan kembali ya area bekas tambang, itu topsoilnya tetap harus ditaruh di atas ya, karena topsoil itu bersih tanah-tanah unsur hara yang subur ya. Kalau kita topsoilnya taruh di bawah, tanah liatnya di atas, mungkin tidak akan bisa tanami kembali nanti untuk setelah reklamasi.
Nah, jadi dalam menghitung pembuatan jalan juga harus dihitung ya. Anggul yang berbelok menambah kesulitan bagi truck driver untuk mundur dengan baik. Nah, ini sudah masuk hal teknis ya, hanya perlu sebagai knowledge saja. Buatlah sudut dampingan dengan bentuk yang rata. Target produksi juga ada hitung-hitungannya. Jadi makanya nanti untuk apa hauling ini ya, untuk truk-truk hauling itu akan dihitung berapa kali mereka harus bolak-balik gitu. Karena akan hitung juga target produksi. Target produksi ini sebagian adalah untuk memenuhi permintaan daripada pembeli. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi target, mungkin akan ada penalti. Nah ini yang dikejar oleh perusahaan tambang sehingga untuk mengejar target produksi. Maka untuk kendaraan-kendaraan hauling ini juga harus dihitung ya. Apakah mereka minimal sehari harus 10 kali bolak-balik atau lebih atau kurang gitu. Nah ini yang membuat akhirnya uh, operator truk ini juga jadi ngebut gitu ya. Karena untuk memenuhi target mereka juga. Dan serba salahnya adalah orang safety mengatakan nggak boleh ngebut, ya. Maksimal 40 km per jam. Ya ini akan menjadi saling bentrok nanti jadinya. Kemudian atur jarak aman saat loading point ya. Jadi jangan terlalu dekat. Aman untuk eskavator swing radius ya. Ini akan berswing nanti eskavatornya. Aman jarak truk yang dimuat dan truk yang menunggu. Jadi ada jarak aman. Teknik memuat galian ya. Jarak truk yang menunggu adalah swing radius dari eskavator. Ini swing radiusnya ya. Dia berputar. Kontak mata pandang dari ekskavator operator ke dump truck operator selalu aktif. Usahakan ketebalan bench yang sesuai jangkauan maksimum alat muat. Jarak antara ini 20 meter, kemudian bench-nya ini 4 meter. Ya ini teknis sebenarnya ya. Nanti aja kalau memang fokus ini baru dipelajari lebih lanjut. Buatlah jarak antara truk yang dimuat dengan yang menunggu tidak terlalu jauh juga ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ini jauhnya sampai 1 kilo gitu kan. Pengambilan ekskavator muatan bucket pertama untuk langkah-langkah urutan pengambilan bucket. Jadi nanti udah ada standar sampai seberapa penuh nanti diisi bucketnya. Ya. Posisi ekskavator membuat produksi lebih baik. Truk menunggu siap di loading ya jika bucket sudah penuh, langsung diisi ke dump truck yang siap. Ekskavator yang memberi muatan pada dump truck harus selalu membuat muatan seimbang dan penuh. Dan jangan terlalu numpuk di sini nanti ya. Bisa terbalik nanti dump truck. Ya ini masing-masing punya tugas ya. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat, dan sebagainya. Umpan balik setelah melakukan pengamatan. Jadi ada pengamat juga dan pengawas. Ya. Alat-alat berat penambangan batu bara ada doser. Ya. Ini untuk mendorong, ya, mengungkit. Disebut juga alat pengolah lahan. Ya. Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Jika pada lahan masih terdapat semak atau pepohonan, maka pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan doser. Untuk pengangkatan lapisan tanah yang paling atas dapat digunakan scraper. Sedangkan untuk pembentukan permukaan supaya rata selain doser dapat digunakan juga motor grader.
Untuk alat menggali biasanya menggunakan backhoe atau eskavator. Ya. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. Jadi eskavator juga ada jenis-jenisnya ya. Kalau ini jenis backhoe eskavator. Untuk alat pengangkut material, ini gunakan truk atau dump truck. Kren termasuk dalam kategori alat pengangkut material karena alat ini dapat mengangkut material secara vertikal dan kemudian memindahkan secara horizontal pada jarak jangkau yang relatif kecil. Untuk pengangkutan material lepas, ya, dengan jarak tempuh dan relatif jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, ya, conveyor belt, atau truk, atau wagon. Alat-alat ini merupakan alat yang membantu memuat material ke dalamnya. Jadi kita bisa juga gunakan conveyor belt ya. Ya nanti dihitung aja ya efisiensinya mana yang lebih bagus, apakah menggunakan truk, ya, dump truck atau conveyor belt. Perhitungannya adalah investasi awal dan kemudian pemeliharaannya ya, dan kemudian efektivitasnya. Ya ini heavy dump truck HD ya, 797 yang termasuk paling besar. Ini perbandingan dengan LV, sangat jauh ya. Alat pemindah material bisa pakai loader ya. Ya, kategori ini alat yang bisa tidak digunakan sebagai alat transportasi, tapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Loader dan dozer adalah alat pemindahan material. Kemudian alat pemadat ya. Jika pada satu lahan dilakukan penimbunan ya, maka pada lahan tersebut perlu dilakukan pemadatan. Nah, pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan jalan, baik untuk jalan tanah atau jalan dengan perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Yang termasuk alat pemadat adalah stamping roller, pneumatic tire roller, compactor, dan lain-lain. Kalau ini tandem roller. Kemudian alat pemroses material. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi satu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Yang termasuk dalam alat ini adalah crusher dan concrete mixer truck. Alat yang dapat mencampur material-material di atas juga dikategorikan ke dalam alat pemroses material seperti concrete batch plant dan aspal mixing plant. Ini contoh concrete mixer truck. Alat penempatan akhir material. Alat ini digolongkan pada kategori ini karena fungsinya itu untuk menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Di tempat Anda atau lokasi material ini disebarkan secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah concrete spreader, asphalt paver, motor grader, dan alat pemadat. Ini contoh gambar asphalt paver. Kemudian alat dengan penggerak. Alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak adalah crawler. Ini crawler. Atau roda kelabang dan ban karet. Sedangkan belt merupakan alat penggerak pada conveyor belt. Jadi nanti untuk kalau pakai conveyor belt, itu penggeraknya namanya belt. Wheel loader. Wheel loader adalah alat yang dilengkapi dengan bucket untuk memuat material ke dalam truk atau aplikasi lain seperti waste handling, memuat batu ke dalam crusher. Wheel loader menggunakan ban sebagai penggeraknya yang memudahkan mobilitas dan juga fungsi articulate yang memberikan ruang gerak fleksibel. Dalam tambang terbuka, wheel loader tergolong ke dalam alat angkut material tambang. Nah, ini conveyor belt ya. Jadi kalau nggak mau pakai truk, bisa juga pakai ini.
Conveyor belt merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tanah, pasir, kerikil, batuan pecah, beton. Kapasitas pemindahan material conveyor belt cukup tinggi karena material dipindahkan secara terus-menerus dalam kecepatan yang relatif tinggi. Bagian dari belt conveyor adalah belt atau ban berjalan, idler, unit pengendali, puli, dan struktur penahan. Ini struktur penahan. Batubara di Indonesia. Total produksi batubara sejak 2005 sampai mengalami peningkatan dan pada tahun 2007 hingga Oktober 2009 mencapai 83,45 juta ton. Rata-rata pertumbuhan produksi batubara 84 sampai 2005 sangat tinggi, yaitu mencapai 32,09%. Pertumbuhan produksi batubara tertinggi terjadi pada tahun 84, yaitu mencapai 123,33% dengan produksi sebesar 1.084.652 metrik ton. Ya, sekarang sih jumlah yang kecil ini ya. Produksi batubara tahun 2005 sebesar 141.048.545 metrik ton. Ya, atau tumbuh 6,65%. Produksi batubara dari tahun 2006 hingga 2025 diperkirakan akan tumbuh sebesar 112,8%. Cuman karena terjadi berbagai macam hal, mungkin tidak akan sesuai perkiraan. Sekarang malah turun. Peningkatan produksi batubara Indonesia dipicu oleh kenaikan permintaan pada pasar ekspor batubara Indonesia, salah satunya dari negara Cina. Hal ini terkait dengan pembatasan impor batubara dari Australia terkait dengan pemberlakuan peraturan pengiriman barang semakin ketat. Cadangan batubara Indonesia diperkirakan sebesar 200 juta ton. Ya. Dan bahwa cadangan batubara Indonesia mampu memenuhi produksi hingga 93 tahun lagi. Nah, 93 tahun dari tahun 2010. Nah, ini sedikit gambaran tentang sumber daya dan cadangan batubara Indonesia. Jadi, yang terbesar itu sumber dayanya di Sumatera Selatan. 47.085 juta ton. Nomor 2 di Kalimantan Timur. 37.537 juta ton. Untuk cadangan juga terbesar di Sumatera Selatan. Nomor 2 juga Kalimantan Timur. Ya, Indonesia masih banyak menggunakan batu bara, ya. Terutama PLN. Untuk pembakaran pembangkit listrik tenaga uapnya ya, dengan memakai bahan bakar batu bara. Selain untuk pembangkit listrik dan industri, batu bara juga dimanfaatkan dalam bentuk briket untuk memenuhi kebutuhan energi pada sektor rumah tangga, serta industri kecil dan menengah. Briket batu bara diperkirakan akan semakin kompetitif karena adanya pengurangan minyak bersubsidi untuk sektor rumah tangga. Ya, minyak tanah ya. Jadi ekspor batu bara kita kebanyakan ke Cina. Ya, di Cina itu ditimbun lagi itu. Ya, kita nggak akan pelajari tentang regulasi peraturan perundangan ya. Ini hanya dasar-dasar pengetahuan kita tentang batu bara. Oke, itu dasar-dasar pertambangan ya. Kita jadikan studi kasus untuk pertambangan batu bara. Sebenarnya konsepnya hampir mirip-mirip dengan tambang mineral ya. Tambang mineral seperti emas ya, tembaga dan sebagainya. Baik, saya buka diskusi. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan.
Nggak ada ya, disimpan dulu. Nanti mungkin kita akan ada satu sesi juga nanti. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas ya semuanya. Jadi eh, besok saya akan umumkan apa materinya ya untuk kita pelajari. Oke, kalau gitu kita akhiri. Kita ketemu lagi besok jam